Halo, perkenalkan nama saya Zata Hairana, mahasiswa manajemen hotel semester 5. Kali ini saya akan membahas tentang persiapan fondasi etika dan hukum berbisnis. Produk dan jasa di sini yang saya miliki adalah Cinikoran Bistro, bentuk perusahaannya merupakan sebuah restoran. Yang pertama adalah langkah-langkah identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Kriteria kinerjanya ada budaya etik. Hasil rekaman yang saya dapatkan, membangun budaya etik itu dapat mencakupi yang pertama, lead by example, mengembangkan code of conduct atau kode etik, menerapkan program pelatihan etik, serta budaya etik yang kuat itu dapat mencakupi akses modal yang lebih baik, reputasi merek yang lebih baik, serta meningkatkan loyalitas kepada pelanggan. Yang kedua ada notaris untuk perusahaan. Di sini saya mengambil berbentuk objektif serta mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi pengusaha melalui proses awal sebelumnya. Perjanjian para founders dapat mencakupi sifat bisnis yang prospektif, identitas dan usulan titles para pendiri. Selanjutnya ada perselisihan hukum. Dapat dihindari dengan yang pertama memenuhi semua kewajiban kontrak, dan yang kedua adalah kesepakatan hukum. Yang kedua memilih bentuk organisasi. Di sini bentuk organisasi bisnis dapat mencakupi sole proprietorship atau kepemilikan tunggal. Yang kedua ada isu-isu. Untuk memilih bentuk organisasi dapat mencakup pertimbangan pajak. Yang ketiga, mendapatkan lisensi dan izin usaha. Persyaratan izin usaha dapat mencakupi yang pertama adalah syarat pengajuan SIUP online untuk perseroan terbatas. Syarat-syaratnya dapat dilihat gambar di samping. Selanjutnya ada izin pajak penjualan. Yang pertama, pajak sebelum pajak pertambahan nilai atau PPN yang dipungut atas transaksi penjualannya. Terakhir ada izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan yang dapat mencakupi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang keamanan pangan. Selanjutnya dapat dilihat gambar di samping. Yang kedua adalah menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Elemen-elemennya yang pertama ada identifikasi pengelolaan keuangan, kriteria untuk kerjanya, tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi menjadi 4, profitabilitas, likuiditas, efisiensi, dan stabilitas. Untuk status baik, sedang, dan kurangnya dapat dilihat gambar di samping. Yang kedua ada proses pengelolaan keuangan diidentifikasi berdasarkan preparasi laporan, preparasi perakiraan keuangan atau forecast keuangan. Yang ketiga ada preparasi proformasi laporan keuangan. Yang keempat ada analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan. Untuk status baik, sedang, atau kurangnya dapat dilihat gambar di samping. Yang ketiga ada laporan historis keuangan diidentifikasi berdasarkan 3, laporan keuangan, neraca secara dan laporan cash flow. Yang terakhir, yang keempat ada perakiraan keuangan diidentifikasi menjadi yang pertama laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perakiraan atau forecast. Yang kedua ada perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha sejenis. Yang ketiga ada perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada 1, pencatatan penjualan terdahulu, 2, kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini, ketiga, faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk pada masa depannya. Yang kedua ada identifikasi pro forma laporan keuangan. Diidentifikasi berdasarkan 4, pro forma laba rugi, pendapatan, neraca, serta arus kas. Rasio analisis dapat diidentifikasi menjadi 3, likuiditasnya, efisiensi operasi, dan profitabilitasnya. Dilihat dari status baik, sedang, atau kurangnya. Di sini dapat saya simpulkan atau rekomendasikan untuk restoran saya ini dapat dilihat dari tujuan keuangan dan pengelolaan keuangannya sudah baik, sehingga diharapkan restoran ini dapat
berjalan dengan baik dan semestinya. Yang ketiga atau yang terakhir ada mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Langkah-langkahnya di sini ada yang pertama rencana staffing, kriteria kinerjanya, kategori okupasi diidentifikasi sesuai dengan persyaratan. Yang kedua ada tanggung jawab okupasi, ketiga ada tugas okupasi, keempat persyaratan okupasi, kelima kebutuhan pelatihan okupasi, keenam jumlah tenaga kerjanya, 7 perkiraan mulai bekerja, 8 FTE atau full time equivalent. Yang kesembilan ada perkiraan durasi kontrak. Rekaman terlampirnya dapat dilihat di bawah rencana staffing, yaitu di sini kategori okupasinya saya ada manajemen restoran, supervisor, waiters, kasir, juru masak, chef, dan untuk tanggung jawabnya dapat dilihat oleh gambar di samping. Sebagai contoh, manajemen restoran, tanggung jawabnya itu adalah menjaga restoran agar berjalan efisien, mencari strategi untuk meningkatkan performa restoran, meningkatkan kualitas layanan restoran, mengatasi konflik, serta mengawasi terhadap tim kerja. Tugas seorang manajer restoran itu adalah memastikan restoran berjalan dengan baik dan selalu mencapai target. Kedua, mengatasi konflik. Yang ketiga, mampu menyatukan seluruh visi dan misi supervisor agar tetap berjalan. Persyaratan-persyaratannya di sini ada sebagai contoh, pria dan wanita usia maksimal 35 tahun, memiliki pengalaman di posisi tersebut minimal 2 tahun, pendidikan terakhir D3 atau D1, jurusan yang sesuai dengan bidang kerja tersebut. Yang kelima adalah memiliki kemampuan leadership yang baik tentunya. Kebutuhan pelatihannya di sini untuk seorang manajer restoran itu ada sasaran dan mencari keuntungan. Yang kedua ada esensi pelayanan pelanggan, ketiga mengontrol biaya makanan dan minuman, keempat ada memaksimalkan pendapatan untuk sebuah restoran. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk saat ini untuk restoran saya hanya berjumlah 1 orang. Perkiraan mulai bekerjanya tanggal 15 Desember 2020, full time equivalence-nya 40 jam per minggu untuk waktu kerjanya, dan perkiraan durasi kontraknya selama 2 tahun. Yang kedua ada rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. Yang pertama ada rencana seleksi. Rencana seleksi di sini saya dapatkan yang pertama untuk mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf, kedua mengadakan panel seleksi, ketiga mengembangkan pertanyaan wawancara, ketiga dijadwalkan wawancara dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. Yang kedua ada proses seleksi. Proses seleksi di sini mencakup yang pertama proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang telah disepakati. Yang kedua menyarankan kandidat yang gagal tentang hasilnya dan menanggapi pertanyaan apapun. Yang ketiga, melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi. Yang ketiga ada internalisasi induksi atau anggota tim. Induksi atau anggota tim mencakup yang pertama menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya. Kedua, memberitahu agar manajer dan tim kerja tentang penunjukan baru. Ketiga, memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat mulai kerja dan membuat pengaturan administratif yang diperlukan untuk pembayaran dan pencatatan karyawan. Selanjutnya, yang ketiga ada memenuhi kewajiban hubungan industrial, tentunya hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan. Mencakup hak-haknya yang pertama hak memperoleh upah, tentu saja hak mendapatkan pelatihan kerja, hak memiliki waktu kerja yang sesuai, hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, serta hak mendapat kesejahteraan. Kewajibannya mencakup tiga, kewajiban ketaatan, konfidensialitas, dan loyalitas. Yang kedua, prinsip hubungan industrial mencakup kemitraan yang saling menguntungkan,
pekerja dan buruh pengusaha setelah mitra yang saling tergantung dan membutuhkan. Yang kedua, hubungan fungsional dan pembagian tugas. Yang keempat, ada mengelola staff. Di sini ada 4. Alasan pengembangan staff yaitu meliputi efisiensi dan konsistensi. Yang kedua, ada strategi dan program pengembangan staff, mencakup memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. Program pengembangan staffnya itu termasuk pengembangan profesi dan pelatihan. Yang ketiga, ada program pelatihan, dilakukan pelatihan induksi dan orientasi pekerjaan. Yang keempat, evaluasi terhadap strategi dan program pengembangan staff, yaitu ada ditentukannya tujuan dan pertanyaan evaluasi sambil mengidentifikasi indikator yang akan Anda ukur. Yang kelima, meninjau kinerja tim. Di sini ada 4. Yang pertama, hasil kinerja, yaitu pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dan kualitas barang dan jasa. Kedua, kompetensi yang diidentifikasikan, termasuk pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Dan tingkat pergantian staf di perusahaan saya itu termasuk rendah, yaitu di bawah 15%. Yang keempat, kekompakan timnya itu dilihat dari kerjasamanya. Sekian presentasi tentang kewirausahaan saya. Semoga dapat membantu. Terima kasih.